Kota Manado, Sulawesi Utara beberapa kali dinobatkan sebagai 5 besar kota paling toleran di Indonesia. Dan bicara soal toleransi, di Manado ada satu sosok guru bernama Kusnan yang mengabdikan diri menjaga dan merawat toleransi di Manado dengan menanamkan sikap dan prinsip toleransi pada murid didiknya. Menjaga dan merawat predikat kota toleran bukanlah tanpa usaha. Adalah seorang guru di kota Manado bernama Kusnan Hasan Resese, warga Kelurahan Pal 4 Kecamatan Tigala, Kota Manado. Kusnan berasal dari Sulawesi Tenggara yang memutuskan menimba ilmu di Universitas Negeri Manado di Minahasa, lalu melanjutkan kehidupannya dan berkeluarga di Manado. Kusnan bekerja sebagai guru di SMK Negeri 7 di Kota Manado. Pagi adik-adik semua. Untuk penyemangat dan memotivasi buat kalian untuk terus semangat dalam belajar. Jadi adik karena profil pelajar Pancasila selalu dipraktikkan bukan hanya di rumah, di sekolah, tetapi di rumah juga harus dipraktikkan. Dan kemarin luar biasa hasil karya kalian. Pandangan hidup bertoleransi ini ia dapatkan bukan secara teori, namun mengalaminya secara langsung. Ia banyak dibantu warga untuk memiliki latar belakang suku dan agama yang berbeda dengannya. Dan memang agak berbeda ketika saya datang pertama kali di Sulawesi Utara dengan asal saya dari Sulawesi Tenggara yang mayoritas beragama Islam, dan ketika saya datang di sini ternyata kiri kanan saya memang hanya dihitung jari tentang agama dan kepercayaan saya. Itu yang mulai dari situ saya memulai mengenal tentang bahwa Indonesia ini sangat majemuk dari segi agamanya. Dan saya banyak terinspirasi karena ketika saya dulu kuliah di sini, itu 2 minggu ibu saya meninggal. Dan saya bingung pada saat itu perekonomian bagaimana, siapa yang akan membantu. Tapi dengan kasih yang ada yang diberikan oleh dosen-dosen saya, ada nama Dr. Jamie Poli itu menawarkan untuk saya tinggal di rumahnya. Ada juga dulu Profesor Sariatina Jamudin juga banyak membantu saya dalam pembiayaan kuliah saya. Dan teman-teman yang beragama Kristen, Protestan, Pantekosta maupun Katolik juga banyak mengajak saya untuk tetap semangat melanjutkan kuliah di ini, karena sesungguhnya budaya kasih yang ada di daerah Minahasa, khususnya di daerah Tondano sana, itu sangat terlihat dan terwujud sekali, dan itu saya rasakan sekali ketika bantuan teman-teman itu mengalir dan menawarkan berbagai masukan untuk tetap saya melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Manado. Benih yang ditanam Kusnan mengenai sikap dan prinsip kehidupan bertoleransi diam-diam mulai bertumbuh dan berbuah. Sosok Kusnan membuat sejumlah rekan guru dan siswa, bahkan mantan siswanya, memiliki perubahan pandangan hidup dalam keharmonisan kemajemukan. Kalau sebelum datang ke sekolah negeri yang memang harus berbaur, karena tidak hanya dengan Muslim, sebelumnya hanya memang Islam toh, kalau bagi saya pribadi masih membatasi diri dengan mereka, dengan agama lain. Tapi setelah sampai di sini, ketika ketemu dengan Pak Kusnan yang nilai toleransinya saya lihat sangat tinggi. Pak Kusnan itu kalaupun ada kegiatan perayaan, ada kegiatan yang harus, karena orang satu rumpun, satu sekolah, apalagi kemarin ada pranatal, mau tidak mau orang harus bergabung. Dan itu dari sejak 2015 pranatal itu selalu dilakukan tiap tahun. Dan Pak Kusnan yang kita lihat mau bergabung masuk di dalam kegiatan tersebut. Meskipun secara ibadah orang tidak mengikuti, tetapi orang sama-sama dalam perayaan itu. Pertama barangkali melihat dulu apa yang Pak Kusnan lakukan, kemudian Pak Kusnan sendiri yang bilang ke kita kalau ayo, maksudnya jangan menutup diri lah dengan yang non-muslim. Toh kan orang cuman bergabung dalam acara misalnya perayaannya saja. Orang kan tidak ikut harus beribadah, orang tidak harus menyembah Tuhannya. Tuhannya kita ya kita, mereka ya mereka. Tetapi kalau untuk sesuatu kegiatan keagamaan,
Muslim bergabung dengan torang, kalau ada puasa, buka puasa bersama, dorang rame-rame. Begitu pula dengan perayaan Pranatal, torang ikut di dalam. Serkusnan pun menerapkan sendiri cara berbaur dengan teman yang bukan satu agama. Jadi di situ pun saya sebagai siswa, oh guru saya ternyata Muslim, tapi kok mampu gitu mau berbaur dengan teman-teman saya yang Kristen tanpa pandang, kamu agama apa, kamu dari suku mana. Jadi dari situ pun saya bisa menerapkan juga bagaimana saya sebagai siswa yang Kristen mampu berorganisasi, mampu berbaur dan menjaga kebersamaan dengan teman-teman yang beragama Muslim. Saya salut sih dengan Serkusnan yang mampu menerapkan bagaimana caranya toleransi, kerjasama meskipun kita nggak satu agama. Cara Kusnan memperlakukan orang lain yang berbeda dengannya tak lepas dari peran orang tuanya. Ia pun mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai hidup yang saling menghargai satu dengan yang lain, termasuk menghormati perbedaan dalam hal keyakinan. Moderasi beragama itu perlu dipupuk bagi generasi-generasi kita untuk bisa ke depannya membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Dalam hal ini tentang toleransi beragama yang ada di Indonesia ini. Marilah kita jadikan budaya toleransi sebagai budaya pengemban dan pembangun Indonesia yang makmur, adil dan merata dalam menyukseskan Indonesia yang lebih baik. Kusnan aktif dalam penyebaran pesan kehidupan bertoleransi. Ia beberapa kali diminta menulis naskah drama Natal dan melatih remaja gereja yang juga sebagai muridnya. Sosok Kusnan ini membuat seorang pendeta di gereja Gendim Bahu Manado menjadikan contoh pada khotbah ataupun mengajarkan kasih pada jemaat. Pendeta tersebut pernah menjadi murid Kusnan saat di bangku sekolah menengah atas. Pengajaran yang diberikan oleh Pak Kusnan selaku guru saya di waktu berstudi di tingkat SMA, dia sebagai guru bahasa Indonesia, tetapi di dalamnya dia memberikan pembelajaran bagi kami tentang banyak hal, termasuk di dalamnya tentang toleransi antar umat beragama. Bagaimana kami harus hidup berdampingan, kami harus hidup saling menghargai, dan kami harus hidup untuk saling menerima satu dengan yang lain. Karena berbicara tentang situasi hidup orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk kita yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Manado ini, kita harus berjumpa dengan orang-orang yang berbeda iman dengan kita. Apalagi notabene-nya Pak Kusnan juga latar belakangnya, keagamaannya berbeda dengan kami. Kusnan mungkin bukan satu-satunya orang yang hingga kini merawat keharmonisan perbedaan dan kemajemukan di bangsa kita yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Membutuhkan agen-agen seperti Kusnan yang menjadi penjaga gawang bingkai kehidupan bertoleransi. Dari Manado, Amanda Komaling melaporkan.